Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Suara angin kencang, yang dibawa oleh sosok manusia yang berkedip, terdengar berulang kali di langit biru. Ledakan energi itu seperti bunyi petasan yang terdengar berulang kali. Riak energi yang kuat adalah sesuatu yang masih samar-samar bisa dirasakan meskipun jaraknya lebih dari 50 meter. Sebagian besar akademi dalam saat ini dihancurkan oleh sisa gelombang yang menyebar dari pertarungan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak sisa. Sementara mereka mundur, banyak tatapan terfokus pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas dan kegembiraan saat mereka berhenti di medan pertempuran tertentu. Di tempat ini, sosok muda meletus sembarangan. Lawannya, seorang ahli Do Huang yang memiliki reputasi cukup di wilayah sudut hitam, telah dirugikan, dan tampak sangat sengsara. Sepertinya Xiao Yan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar saat dia melihat dua sosok manusia yang samar-samar itu dari atas sebuah gedung. Keterkejutan dalam suaranya tidak sedikit pun tersembunyi. Sosok cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Melihat wajah cantik itu, secara mengejutkan adik sepupu Liu Qing, Liu Fei. Pada saat ini, kecantikan ini, yang menaruh dendam besar pada Xiao Yan, tidak lagi menunjukkan ekspresi kebencian di matanya saat mereka melihat sosok di langit. Tangan halusnya menutupi bibir merahnya sementara matanya yang cantik memantulkan kedipan aneh. Wajah cantiknya itu ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia pandang rendah saat ini akan menunjukkan kekuatan menakutkan yang bahkan membuat Liu Qing terkejut. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas seorang siswa. Bahkan beberapa sesepuh di akademi dalam tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiao Yan setelah pertarungan yang terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah. Kekuatan yang saat ini diperlihatkan Xiao Yan benar-benar menyebabkan gadis yang angkuh dan tidak masuk akal ini menjadi anak kucing kecil yang bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini sudah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan atau menyinggung. Ini karena dukungan terbesarnya saat ini, Liu Qing, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, saat Xiao Yan menekan kelas Do Huang Fan Lao sampai yang terakhir berakhir dengan kerugian, dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia singgung dan siapa yang tidak bisa dia. Hua. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya tepat saat pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik tertuju ke medan pertempuran tempat semua siswa akademi dalam fokus. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul ke permukaan. Ledakan oktan, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi kaku saat dia sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit. Tangan yang hendak membanting ke bahu yang terakhir tiba-tiba menegang. Siku menonjol ke depan dengan cara yang aneh dan tubuhnya menyerbu ke depan. Gelombang angin kencang menggumpal seketika di sikunya. Akhirnya, itu membawa suara ledakan yang dalam dari udara bersama dengan teriakan dingin saat itu dengan keras menghantam dada Fan Lao yang berwajah pucat. Blar, suara teredam yang dalam dari benturan tubuh fisik terdengar di langit. Semua orang samar-samar bisa melihat lapisan film darah yang telah tertinggal di tubuh Fan Lao hancur total saat siku Xiao Yan mendarat dengan kuat di dada mantan. Serangan liar dan ganas dari Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda Do Qi dangkal muncul di dalam tubuh Fan Lao. Selaput darah yang merupakan satu-satunya yang digunakan untuk melindungi hidupnya dihancurkan oleh yang pertama. Karenanya, kekuatan kuat yang datang ke arahnya benar-benar meletus di dadanya dengan cara yang tak terkendali. Brok, dengan selaput darah hancur, Fan Lao, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan itu menyembur dengan liar dan kemerahan halus segera melonjak di wajah pucat Fan Lao. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Akhirnya, batu itu mendarat dengan keras ke beberapa puing,
menyebabkan pecahan batu menembak dan menyebar ke segala arah. Kekalahan Fan Lao menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kekalahan seorang ahli Do Huang merupakan kerugian yang cukup besar bagi pihak dari wilayah sudut hitam. Selain itu, saat Fan Lao dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa menahan Xiao Yan. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang kacau, jalan buntu pasti akan segera dipatahkan. Akhirnya, wilayah sudut hitam yang semula berada di atas angin mungkin situasinya diubah oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang tidak hanya dipahami oleh para ahli yang bertarung, tapi murid yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi dalam di bawah juga secara jelas menyadarinya. Oleh karena itu, saat Fan Lao meludahkan darah dan jatuh ke tanah, sorak-sorai yang liar, ceria, dan nyaring dikombinasikan satu sama lain sebelum bergegas ke awan. Sorakan ini tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiao Yan terfokus pada tempat di mana Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura yang lemah. Dia mampu untuk sementara bersaing dengan seorang ahli Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Meskipun itu pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkan Fan Lao jika dia menunjukkan kekuatan Yao Lao secara sembarangan, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa ada ketakutan serupa terhadap identitas Yao Lao yang terungkap. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di tempat ini. Jika dia ceroboh dan membiarkan seseorang melihat sesuatu, itu bukan kabar baik bagi Xiao Yan, yang kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi Yao Lao. Namun, meskipun Xiao Yan tidak dapat melepaskan seluruh kekuatan Yao Lao, tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan api inti teratai hijau dan pengekangan yang dikenakan pada Fan Lao untuk mengalahkan yang terakhir. Saya tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Kekejaman tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Dia jelas mengerti betapa merepotkannya untuk membentuk perseteruan darah dengan seorang elit Do Huang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menghancurkan musuhnya yang lemah sepenuhnya. Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hatinya saat tubuh Xiao Yan bergerak dengan cepat. Seseorang bisa melihat sayapnya mengepak sebelum tubuhnya berubah menjadi sekelompok api hijau. Segera, itu menjadi seperti meteorit yang jatuh ke tanah saat menabrak tempat di mana Fan Lao mendarat sebelumnya di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Anjing tua, pergi dan mati. Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras bergema di langit. Api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara seperti kilat. Itu menabrak puing-puing dengan ledakan. Riak kuat segera menyebar dan mengubah beberapa pecahan batu di sekitarnya menjadi bubuk. Banyak garis retakan yang setebal lengannya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Ah! Teriakan tajam dengan cepat terdengar saat nyala api hijau itu menghantam. Cahaya berdarah segera keluar dari tempat api hijau menyebar. Cahaya berdarah itu gelap dan benar-benar berbeda dari diri agung yang agung sebelumnya. Kecepatan pijar darah itu sangat menakutkan. Dengan sekejap, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah. Baru saat itulah sosok di dalamnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fan Lao yang tubuhnya berlumuran darah. Namun, penampilan yang terakhir sangat menyedihkan saat ini. Tidak hanya tubuhnya berlumuran darah segar tetapi seluruh tubuhnya jauh lebih lemah. Cara itu seolah-olah dia adalah mayat kering yang darahnya telah dikeringkan sepenuhnya oleh seseorang. Apa kecepatan yang hebat, api hijau menyala di tanah dan Xiao Yan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap dan dingin saat dia melihat Fan Lao berwajah pucat di kejauhan yang tampaknya sedang menghirup udara terakhirnya. Dari tampang penampilan pihak lain, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa orang tua ini telah langsung menguapkan darah cair di dalam tubuhnya dan melepaskan kecepatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa berharap untuk mencocokkan. Hanya alasan inilah dia menghindari kematian yang tak terhindarkan. Xiao Yan, Anda benar-benar berpikir untuk memusnahkan saya ketika saya sedang down. Fan Lao menjaga jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara serak yang keras. Penggemar pemimpin sekte, bukankah terlalu menggelikan bagimu, seseorang dari wilayah sudut hitam, untuk mengatakan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang sepertimu? Xiao Yan tertawa dingin saat dia mengejek. Tatapannya tertuju pada Fan Lao saat doki di tubuhnya bergejolak dan siap untuk sekali lagi melepaskan gerakan membunuh.
Ekspresi Fan Lao berwarna hijau dan putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sebenarnya, masalah ini hanyalah kesalahpahaman." Hehehe, saya juga berbagi pemikiran yang sama. Xiao Yang membelai dagunya saat dia berpikir dalam-dalam sesaat setelah mendengar kata-kata Fan Lao. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya. Namun, sama seperti Fan Lao sejenak tertegun oleh reaksinya, guntur bergulir samar tiba-tiba terdengar. Sosok Xiao Yang tiba-tiba menghilang. Siu, mata Fan Lao menyusut saat suara guntur muncul. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan tinjunya menghantam dadanya. Seteguk darah dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi cahaya darah yang menghilang dari tempat aslinya begitu itu terjadi. Tubuh Xiao Yang muncul dengan cara yang aneh begitu Fan Lao menghilang. Sebuah tinju ditinju dengan keras dan mengenai bayangan sisa yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yang sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu tempat itu. Akhirnya, itu berhenti di langit beberapa ratus meter jauhnya. Fan Lao, yang wajahnya hampir transparan, sekali lagi berkedip dan muncul di tempat itu. Bayangan lain ya, aku ingin melihat seberapa banyak darah segar yang bisa kamu gunakan. Sudut mulut Xiao Yang diangkat menjadi busur yang padat dan dingin. Dia baru saja akan mengejar Fan Lao dengan niat menghabisinya ketika suara jelas dari penghalang energi yang hancur tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tapi memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan semua medan pertempuran di langit berhenti sementara. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah. Akhirnya, mereka berhenti di atas menara pemurnian ki langit yang berkobar, yang atapnya sudah rusak. Wajah semua orang segera berubah drastis. Ini buruk, bajingan itu benar-benar akan membuka segel lagi. Ekspresi Suqian segera berubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian ki langit yang berkobar, dan suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah ini api surgawi dari menara pemurnian ki langit yang berkobar? Benar-benar tidak terduga bahwa ia telah berkumpul dan membentuk sebuah kecerdasan. Tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke atas menara. Matanya dipenuhi dengan panas yang membara karena tubuhnya sangat bersemangat sehingga mulai bergetar saat ini. Lapisan energi berwarna hitam di puncak menara telah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi nyala api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu tubuh setiap orang di langit, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Tubuh semua orang di langit langsung menegang saat mereka merasakan permukaan mata ular yang sangat gelap dan dingin. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia ini, kekuatan yang membakar langit dan merebus laut. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, sepertinya tidak ada seorang pun, kecuali para elit legendaris yang telah melatih doki mereka sampai itu setara dengan alam, yang tidak akan merasakan ketakutan gemetar di bawahnya. Ekspresi Suqian juga menjadi sangat serius saat segel film energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli dengan Gold Silver Brothers yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari Black Corner Region yang terlibat dalam invasi skala besar, Suqian lebih takut pada Valen Heart Flames yang ada di menara. Api surgawi itu sendiri sudah menakutkan. Api surgawi yang telah mengumpulkan dan membentuk kecerdasan cukup untuk menyebabkan orang lain bergetar ketakutan hanya dengan menyebutkannya. Orang-orang dari wilayah sudut hitam ini mungkin orang-orang yang tamak, tidak bermoral, dan kejam, tetapi bahkan jika mereka diberi keberanian ratusan kali lipat, mereka tidak akan berani untuk mengulurkan tangan ke arah siswa akademi dalam. Para siswa ini berasal dari seluruh penjuru benua. Kebanyakan dari mereka memiliki beberapa faksi di belakang mereka. Mungkin faksi-faksi ini mungkin tidak terlalu kuat jika mereka dipisahkan. Namun, jika mereka berkumpul bersama, bahkan wilayah sudut hitam akan kesulitan menahan amarah seperti itu. Selain itu, Yayasan Akademi Jianan secara alami tidak lemah setelah mampu berdiri di benua selama bertahun-tahun. Namun, beberapa hal jarang akan diambil kecuali jika itu menjadi situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah sesepuh yang menjaga aula yang ditemui Xiao Yang ketika dia dan yang lainnya memasuki lembah misterius setelah mendapatkan 5 besar kompetisi kualifikasi. Kekuatan keduanya pasti tidak lebih lemah dari Hugan.
Jika mereka campur tangan, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini pasti sudah lama dikalahkan. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, dengarkan. Bentuk formasi. Tatapan Sukian berkedip. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dan benar-benar mengabaikan Gold Silver Brothers serta banyak ahli dari Black Corner Region yang melihat mereka dengan kebencian sambil berteriak kepada semua sesepuh. Semua sesepuh terkejut saat mendengar teriakan Sukian. Pandangan mereka menyapu para ahli dari Black Corner Region yang ada di sekitar mereka. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum memindahkan tubuh mereka dengan cepat ke langit di atas menara pemurnian Ki Langit yang berkobar dan membentuk formasi penyegelan besar dari sebelumnya. Para ahli dari wilayah sudut hitam dengan cepat berkumpul setelah melihat aksi para sesepuh Akademi Dalam. Tatapan mereka sangat menarik saat mereka melihat bagian atas yang rusak dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Cek, Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang karena para tetua Akademi Dalam terlalu sibuk menangani barang-barang mereka sendiri. Seorang lelaki tua yang tampak seperti elang gelap menatap para sesepuh yang akan melepaskan doki mereka dengan maksud menyegel api surgawi sekali lagi, dan memberi Han Feng tawa aneh. Hehehe, Wout Ban tidak perlu terlalu cemas. Setelah pertarungan besar sebelumnya, para tetua dari Akademi Dalam sudah kelelahan. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi ulang kekuatannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa, kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi. Meskipun Han Feng berbicara dengan cara ini, dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Meskipun dia mendapatkan keuntungan setelah mengumpulkan sekelompok besar pembantu, dia bukan orang bodoh. Dia tahu dengan jelas bahwa dasar dari Akademi Jianan cukup kokoh. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah, kemungkinan mereka semua akan menderita. Tujuannya hanya api surgawi, dan dia tidak ingin membentuk perseteruan darah dengan Akademi Jianan karena itu. Merebut api surgawi dapat menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat buruk, tetapi masih ada celah antara itu dan perseteruan darah. Para ahli dari Akademi Jianan dalam pengasingan mungkin dapat menerima api surgawi direnggut, tetapi mereka tidak akan menerima situasi di mana lebih dari setengah sesepuh terluka atau mati. Orang tua yang dipanggil Bantua itu sedikit mengernyit setelah mendengar ini tapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia awalnya memiliki dendam yang sangat dalam dengan Akademi Jianan. Oleh karena itu, fraksinya sering berkonflik dengan unit penegakan hukum Akademi, dan akan menderita luka parah dan kematian setiap saat. Secara alami, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan langka ini untuk sangat merugikan Akademi. Gelombang penghalang energi samar sekali lagi muncul setelah Doki melonjak dari sesepuh di langit. Namun, penghalang energi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah dan lebih tipis dari sebelumnya. Jelas sekali, para sesepuh telah menanggung beban yang cukup berat dari pertempuran besar sebelumnya. Selama waktu Han Feng sedang berbicara, sesosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati masuk ke kerumunan. Tatapannya gelap dan ganas sambil mengandung seutas benang ketakutan saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang berada tidak jauh dari situ. Sosok darah yang mengalir masuk secara alami adalah Fan Lao. Namun, sosoknya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Penampilannya seolah-olah berada di nafas terakhir dan bisa mati kapan saja. Para ahli dari Black Corner Region di sekitarnya mungkin akan sedikit senang melihat sikap Fan Lao yang menyedihkan, namun, mereka merasakan keterkejutan dan keseriusan yang lebih besar. Yang pertama benar-benar berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh pemuda kurus meskipun dia kuat. Seberapa kuat orang itu? Sekte Leader Fan, kamu baik-baik saja. Han Feng juga kaget sesaat dengan kemunculan Fan Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorongnya ke Fan Lao. Fan Lao pada dasarnya menyambar pil obat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menghela napas dalam saat kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sepasang sayap api hijaunya. Suaranya sedikit kering dan serak, api surgawi orang itu menahan saya. Jika tidak, dia akan menderita. Setiap orang secara alami tidak tahu apakah akan setuju atau tidak setuju dengan alasan tersebut.
Mereka semua merasakan sesuatu dari pertarungan antara Fan Lao dan Xiao Yan. Teknik Do yang digunakan terakhir tidak lebih lemah dari Fan Lao. Sepertinya bahkan tanpa masalah satu Do Qi menundukkan yang lain, kekalahan Fan Lao masih tinggal masalah waktu. Tatapan Han Feng berkedip. Dia menatap Xiao Yan di kejauhan saat sebuah pikiran bergulir di dalam hatinya. Pemuda ini mampu mengalahkan bintang 4 Do Huang Fan Lao. Bahkan dengan penghapusan pengekangan yang ditimbulkan oleh afinitasnya pada yang terakhir, kekuatannya harus berada di dalam Do Huang bintang 5. Jika aku bertemu dengannya sendirian, itu mungkin untuk mengalahkannya. Meskipun Han Feng juga tahu dengan jelas bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Do yang cukup kuat, dia biasanya mengumpulkan beberapa hal baik dari membantu orang lain memperbaiki pil obat sebagai alkemis tingkat 6. Secara alami, dia tidak kekurangan hal-hal baik. Teknik Do kelas D mungkin sangat langka bagi orang lain tetapi itu tidak akan membuatnya terkejut. Saya perlu mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pemuda ini. Setelah itu, saya akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sayap api hijau perlahan mengepak di belakang Xiao Yan saat dia menyaksikan Fan Lao yang bergegas ke lingkaran yang terdiri dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Orang tua licik ini, sekarang karena ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, tidak mudah untuk membunuhnya. Untungnya, dia bisa melukainya dengan parah dalam pertempuran hari ini meskipun tidak bisa membunuhnya. Dia mungkin bahkan meninggalkan cedera yang sulit untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu, orang tua ini akan kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari jenis taktik yang dia gunakan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fan Lao. 4 mata saling memandang. Kedua belah pihak berisi niat membunuh yang padat dan dingin yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka. Xiao Yan mengepalkan kelima jarinya perlahan. Namun, suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di hatinya saat ini, "Jangan sembrono. Orang itu memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya. Anda tidak akan dapat menghadapinya bahkan jika Anda melepaskan kekuatan yang dapat saya pinjamkan secara maksimal. Saya akan mengulanginya lagi. Kecuali jika Anda telah mencapai kelas Do Wang, Anda harus mengurangi benturan langsung dengan mereka. Anda harus tahu seberapa kuat seseorang yang telah mempraktikkan Flames Mantra dan menelan api surgawi itu. Meskipun dia mungkin telah berlatih metode Qi yang tidak lengkap, seseorang tetap tidak boleh meremehkannya." Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang erat. Dia tidak bisa gegabah saat ini namun, jika dia ingin maju ke Do Wang dia setidaknya membutuhkan 2 tahun bahkan dengan kecepatannya saat ini. Celah ini terlalu lebar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua itu tidak mudah untuk ditembus. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke atas menara penyulingan Qi langit yang berkobar. Jantungnya diam-diam melonjak. Hal ini adalah faktor krusial dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat naik ke kelas Do Wang. Oleh karena itu, dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Orang-orang di langit masing-masing mengandung pikiran mereka sendiri. Formasi penyegelan yang dikendalikan oleh Suqian sekali lagi memancarkan cahaya yang intens. Namun, saat cahaya telah mencapai tingkat puncaknya, bagian atas menara penyulingan Qi langit yang berkobar yang tadinya tanpa gerakan akhirnya mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Segera, gelombang sonik seperti zat membentuk-bentuk riak saat itu dengan cepat menyebar, menghancurkan lingkungan yang semula menyedihkan sampai mereka benar-benar berantakan. Tubuh besar itu juga melonjak di depan banyak tatapan kaget di bawah ledakan seperti guntur sementara gelombang sonik terdengar. Api tak terlihat yang melesat ke segala arah seperti badai karena dengan keras menghantam penghalang energi di sekitarnya. Serangan kuat itu menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk gelombang riak yang secara samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat tabrakan terjadi, ekspresi dari cukup banyak sesepuh menjadi sedikit lebih pucat. Aura mereka juga secara bertahap menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah api surgawi dari Akademi Dalam. Astaga, itu benar-benar telah berevolusi sampai hampir membentuk bentuk korporeal. Para ahli dari wilayah sudut hitam, yang melihat ular besar tak terlihat yang menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya, segera mengeluarkan teriakan kaget. Wajah mereka tercengang.
Han Feng juga dikejutkan oleh besarnya tubuh Valen Heart Flames. Namun, tak lama kemudian, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan mampu memecahkan penghalang antara Do Huang dan Do Zong. Ji, suara mendesis aneh sekali lagi bergema di langit. Piton api yang tak terlihat itu tampaknya sadar bahwa segelnya akan segera pecah. Ia segera mengayunkan ekornya dan tubuh besarnya seperti kilat saat ia membawa momentum yang bahkan menyebabkan ruang bergetar saat ia menghantam bagian penghalang energi dengan keras. Retak. Setelah tabrakan yang kuat ini, penghalang energi yang beriak dengan cepat akhirnya mengeluarkan suara yang jelas yang mengindikasikan bahwa dia tidak dapat menangani beban yang berat. Garis retakan kecil tiba-tiba muncul di bawah tatapan kaget para sesepuh sebelum mulai sepenuhnya menutupi penghalang energi seperti jaring laba-laba. Ekspresi Su Qian jelek saat dia menyaksikan penghalang energi yang ditutupi dengan garis retak dan akan pecah. Dia tahu bahwa segelnya sudah gagal. Blar. Kepala besar piton itu bertabrakan dengan keras ke penghalang energi yang akan pecah. Kekuatan yang sangat besar itu akhirnya menghancurkannya. Dalam sekejap, fragmen energi itu menari di seluruh langit. Penghalang energi seperti silinder benar-benar hancur saat ini. Desisan aneh yang berisi kegembiraan liar meletus dari mulut besar yang ganas dari ular piton besar yang tak terlihat seperti sambaran petir saat penghalang energi dipatahkan. Piton api yang tidak terlihat tidak segera melarikan diri setelah lolos dari pengekangannya. Sebaliknya, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Mata ular yang gelap dan dingin menatap tajam ke arah Xiao Yan dan Han Feng. Matanya mengandung keserakahan dan keinginan yang sangat mirip manusia. Tindakan piton api yang tak terlihat menyebabkan semua orang di langit terkejut. Tatapan mereka mengikutinya dan beralih ke Xiao Yan dan Han Feng. Mereka baru tiba-tiba memahami saat tatapan mereka melayang melintasi api berwarna hijau dan biru yang menggeliat di atas tubuh keduanya. Namun, selain tiba-tiba mencapai pemahaman, mereka juga merasa itu lucu dan mengejutkan. Sungguh tidak terduga bahwa api surgawi ini benar-benar memiliki rencana bagi mereka yang datang untuk menangkapnya. Sepertinya dia ingin mengubah posisi antara pemburu dan yang diburu. Dengan bertahun-tahun yang telah dihabiskan Han Feng untuk menyempurnakan keterampilan alkemisnya, dia secara alami dapat mengingat semua bentuk dan karakteristik khusus dari api surgawi di peringkat api surgawi dalam urutan terbalik. Oleh karena itu, yang pertama langsung mengenali jenis api apa itu, saat piton api yang tak terlihat muncul. Sungguh tidak terduga bahwa itu sebenarnya adalah Valen Heart Flames, sok muncul di wajahnya. Kegembiraan liar di hati Han Feng menjadi lebih padat. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami berbagai manfaat dari api hati yang jatuh. Api jenis ini mungkin tampak sedikit lebih lemah daripada api lainnya dalam hal kekuatan serangan. Namun, kemampuan khususnya untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang adalah sesuatu yang menyebabkan banyak orang bermimpi. The Valen Heart Flames, peringkat 14. Itu lahir dari hati, dan mampu meredam ki seseorang dan memurnikan tulang seseorang. Di dunia alkemis, yang disebut Valen Heart Flames ini juga memiliki nama panggilan lain yang menarik perhatian seseorang, Training Cheat Machine. Setelah seseorang berhasil memperbaiki Valen Heart Flames, tubuh seseorang akan dapat tanpa henti membentuk semacam Heart Flames. Heart Flames ini tidak memerlukan bentuk kontrol apapun karena mengkalsinasi Do Qi di dalam tubuh seseorang setiap detik sepanjang hari. Perbaikan berulang ini seolah-olah tubuh seseorang berada dalam mode pelatihan sepanjang waktu. Efek dari kondisi latihan ini bahkan lebih baik dari biasanya. Pelatihan semacam itu secara alami jauh lebih besar daripada pelatihan biasa. Oleh karena itu, tidak aneh jika disebut sebagai mesin curang. Dari sudut pandang tertentu, jika Valen Heart Flames dan api lain yang berada di peringkat antara 5 dan 10 ditempatkan di depan seorang alkemis untuk dia pilih, kemungkinan sebagian besar dari mereka akan memilih yang pertama. Tidak ada alasan lain selain kemampuannya untuk berulang kali memberikan Do Qi ke tubuh mereka dengan efek pemurnian sepanjang hari dan malam adalah tawaran yang terlalu menarik. Akademi Dalam telah menyegel Valen Heart Flames dan mengandalkan Heart Flames yang memungkinkannya menciptakan Blazing Sky Ki Refining Tower, sebuah bangunan yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Selama kurun waktu tersebut, telah mendidik cukup banyak ahli muda. Jika satu orang mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, kecepatan pelatihan itu, seberapa cepat itu? Oleh karena itu,
Bahkan seorang ahli seperti Han Feng akan merasakan kegembiraan liar ketika dia menemukan bahwa api surgawi yang disegel di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar sebenarnya adalah api hati yang jatuh. Meskipun efek dari peningkatan kecepatan latihan oleh Valen Heart Flames pada levelnya tidak lagi sejelas level Xiaoyan, penyempurnaan yang tak henti-hentinya membawa manfaat bagi pemilik yang sulit diperkirakan tidak peduli bagaimana seseorang letakkan. Tentu saja, terlepas dari seberapa besar seseorang mendambakan efek khusus dari Valen Heart Flames, semua itu hanya pada prasyarat seseorang dapat memperbaikinya. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika mencoba menundukkan api surgawi. Api yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia. Selain itu, api surgawi ini memiliki kecerdasannya sendiri. Xiaoyan sama tertegun sejenak pada tatapan serakah dari piton api yang tak terlihat itu. Kehati-hatian muncul di dalam hatinya di atas perasaan bahwa itu lucu. Kekuatan Valen Heart Flames ini sangat kuat. Bahkan segel yang telah dibimbing Suqian oleh begitu banyak sesepuh dalam menciptakannya tidak dapat memenjarakannya. Jika dia secara tidak sengaja terpukul olehnya, kemungkinan akhir hidupnya akan sedikit menyedihkan. Xiaoyan telah datang ke Akademi Jianan untuk mendapatkan api hati yang jatuh dan bukan untuk mendapatkannya. Namun, keserakahan di mata api surgawi ini, jangan bilang kalau itu benar-benar berpikir untuk menelanku. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Api surgawi di dunia ini mungkin memiliki karakteristik yang berbeda tetapi mereka juga memiliki kesamaan. Semuanya memiliki energi yang sangat besar. Jika api surgawi yang tidak dikendalikan oleh siapapun bertemu yang lain di tempat yang sama, mereka secara naluriah akan menelan yang lain untuk mencapai tujuannya memperkuat dirinya sendiri. Sekarang api hati yang jatuh telah memperoleh kecerdasan, secara alami tahu bahwa kekuatannya akan sangat melonjak jika menelan api surgawi di dalam tubuh Anda. Suara Yao Lao dengan tenang terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia memecahkan keraguan Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terbuka. Wajahnya memiliki ekspresi yang aneh. Tidak terduga bahwa dia akhirnya dikunci oleh api surgawi setelah datang untuk menangkapnya. Posisi keduanya benar-benar berubah dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan mengusap kepalanya dan bertanya. Mari kita jaga jarak dulu. Kekuatan benda ini sekarang sangat hebat. Bahkan jika kamu bergandengan tangan denganku, sepertinya kamu tidak akan bisa menahannya. Yao Lao merenung beberapa saat sebelum berbicara. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar jawabannya, tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sayap api hijau di punggungnya mengepak sedikit saat tubuhnya naik ke langit. Piton api yang tak terlihat juga merasakan sesuatu saat tubuh Xiaoyan hendak bergerak. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya yang sangat besar dan dengan kasar mengayunkan ekor besarnya. Tubuhnya yang besar melesat ke langit. Namun, dari kelihatannya rute yang dilalui terburu-buru, targetnya bukanlah Xiaoyan, tapi orang yang banyak berkerumun di sekitar Han Feng. Ekspresi wajah orang-orang kuat dari daerah sudut hitam di sekitar Han Feng berubah saat mereka melihat nyala api tak terlihat yang tiba-tiba menyerbu. Perasaan tertekan yang ditimbulkan oleh tubuh besar yang pertama menyebabkan mereka bahkan merasa seolah-olah musuh besar telah turun. Ini terutama terjadi ketika gelombang api panas datang menerkam dari depan. Beberapa ahli tidak tahan lagi karena mereka buru-buru mundur. Semuanya, jangan panik. Kami memiliki banyak orang di sini dan binatang itu tidak akan berani bertabrakan dengan kami. Han Feng buru-buru berteriak setelah tampaknya merasakan moral rendah pihaknya. Dia juga jelas menyadari kekuatan menakutkan apa yang dimiliki piton api tak terlihat itu. Dia benar-benar tidak berani bertabrakan dengan itu hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Tuan Han, saya sudah terluka parah dan sepertinya saya tidak bisa banyak membantu. Saya pikir saya harus pergi dulu. Ekspresi Fan Lao pucat saat dia melihat piton api yang tak terlihat, yang melepaskan api melengkung ke segala arah, menyapu. Dia menelan seteguk air liur dengan susah payah sebelum buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Han Feng di depannya. Setelah itu, dia bergegas kembali ke bawah ekspresi Han Feng yang berubah. Bajingan ini, Anda bisa melupakan memohon saya untuk membuat pil obat untuk Anda di masa depan. Han Feng segera mengutuk dengan marah di dalam hatinya saat tatapannya melihat Fan Lao yang sudah jauh. Meskipun yang pertama memang tidak dapat membantu banyak,
itu akan menjadi pukulan yang cukup bagi orang-orang yang ragu-ragu di sekitarnya untuk melarikan diri pada saat seperti itu. Tatapan Han Feng melirik ke sekelilingnya saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Selain beberapa ahli yang cukup kuat, sebagian besar ekspresi semua orang menjadi ragu-ragu karena gelombang panas yang datang menyapu. Mendesis. Suara mendesis tajam tiba-tiba dipancarkan oleh piton api yang semakin tidak terlihat saat semua orang merasakan ketidakpastian di hati mereka. Di bawah suara mendesis ini, nyala api tak terlihat yang menyebabkan ruang menjadi terdistorsi dengan tenang menyebar. Meskipun tubuh semua orang dilindungi oleh Doki, serangan api masih menyebabkan mereka merasakan sakit yang membakar. Tidak mudah untuk mengisolasi suhu Valen Heart Flames. Api biru tua itu seperti gelombang laut yang berulang kali bergolak di permukaan tubuh Han Feng. Dengan bantuan si Heart Flames, suhu Valen Heart Flames tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, orang-orang yang tersisa di sekitar hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggerakkan Doki di dalam tubuh mereka dan menahan api. Han Feng, tidak mungkin terus seperti ini. Kekuatan yang diciptakan binatang itu tampaknya tidak pernah berakhir. Jika kita terus bertahan dengan cara ini, kemungkinan orang-orang di pihak kita ini akan menjadi orang pertama yang tidak dapat bertahan. Seorang lelaki tua berjubah emas menatap para ahli dari wilayah sudut hitam yang semuanya berkeringat menutupi wajah mereka sebelum mengerutkan kening dan berbicara dengan Han Feng di sampingnya. Ekspresi Han Feng berubah saat dia menatap tajam ke piton api tak terlihat yang telah menyerbu. Api yang datang menyapu mengandung kekuatan yang tak tertandingi yang bahkan menyebabkan dia merasa panik di dalam hatinya. Semuanya, bantu aku. Jika saya bisa menundukkan api surgawi ini hari ini, saya akan membayar semua orang 2 kali lipat dari kondisi pil obat yang dibawa semua orang sebelum tiba. Api berwarna biru di tubuhnya melonjak tiba-tiba sementara Han Feng menoleh ke para ahli dari daerah sudut hitam dan menangis. Mata di wajah para ahli yang dipenuhi keringat dari wilayah sudut hitam berkedip sedikit setelah mendengar teriakan Han Feng. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum dengan kasar menganggukkan kepala mereka pada hadiah yang begitu menguntungkan. Kebanyakan orang dari Black Corner Region adalah mereka yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dengarkan perintahku dan serang bersama. Anda hanya perlu menguras tenaganya. Serahkan semuanya setelah itu padaku. 2 tombak api besar berwarna biru dengan cepat diaglomerasi di antara telapak tangan Han Feng. Tatapannya menatap tajam pada piton api tak terlihat yang mendekat. Ketika yang terakhir berada sekitar 10 meter lebih darinya, dia melebarkan matanya dan berteriak dengan suara keras, "Serang!" 2 tombak api sepanjang 10 kaki di tangannya membawa ledakan, yang mirip dengan dibanting oleh gelombang, saat mereka menembak dengan keras ke arah piton api yang tak terlihat setelah teriakannya. Di belakang tombak api berwarna biru yang sangat besar terdapat lusinan pilar energi yang sangat kuat dengan berbagai warna. Serangan ini adalah sesuatu yang para ahli dari daerah sudut hitam telah melepaskan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka telah mengumpulkan semua kekuatan mereka di bawah hadiah menguntungkan yang ditawarkan Han Feng. Elder Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hu Gan melintas dan muncul di samping Su Qian. Dia menyaksikan para ahli dari Black Corner Region yang sudah bertarung dengan piton api yang tak terlihat sebelum merajut alisnya dan bertanya. Kami akan menunggu dan melihat. Su Qian menyipitkan matanya dan menyuarakan pikirannya, target dari api jantung yang jatuh tampaknya adalah Han Feng. Karena itu masalahnya, mari biarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Perintahkan semua sesepuh memanfaatkan waktu untuk memulihkan Doki mereka. Pertarungan besar belum berakhir. Kita pasti tidak harus membiarkan api hati yang jatuh mendarat di tangan Han Feng. Hu Gan mengangguk sedikit sebelum memamerkan tubuhnya dan menarik diri. Xiao Yan mengepakkan sayap api hijaunya di sisi lain langit. Dia menyilangkan tangan di depannya dan menyaksikan Han Feng dan yang lainnya yang pertama terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan nyala api yang tak terlihat. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Berjuang, bertarung. Sebaiknya kalian semua bertarung sampai setengah hidup. Nelayan saya sangat menyukainya. Blar. Di bawah tatapan semua orang, serangan para ahli dari Black Corner Region bertabrakan dengan keras dengan piton api yang tak terlihat di tengah ledakan keras. Tiba-tiba, suara desis yang ganas dan aneh meraung ke seluruh langit. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya.
agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.